Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita menyelami sesuatu yang terasa semakin langka dan berharga banget ya di era digital ini. Perhatian. Betul sekali. Perhatian. Kita akan fokus pada bab 6 dari sumber yang Anda bagikan, Buyer Triggers, yang secara lugas diberi judul Kekuatan Perhatian. Judul yang pas. Sumber ini bahkan menyebut perhatian sebagai emas baru, sebuah komoditas yang sangat langka, sangat berharga, dan jujur aja gampang banget hilangnya. Cepet banget ya hilangnya. Jadi misi kita kali ini adalah benar-benar membedah mengapa perhatian ini jadi begitu krusial. Dan yang lebih penting, gimana caranya kita bisa meraih dan mempertahankannya secara efektif, berdasarkan wawasan dari bab ini. Oke, mari kita langsung terjun. Kenapa sih isu perhatian ini mendadak jadi begitu sentral? Bahwa perhatian adalah gerbang mutlak menuju segala bentuk komunikasi yang persuasif, apalagi penjualan. Gerbang ya? Iya, gerbang. Tanpa berhasil melewati gerbang itu, pesan sebrilian apapun, penawaran sebagus apapun, ia bakal menguap begitu aja, nggak pernah sampai. Hilang gitu aja ya? Coba bayangkan skala tantangannya. Sumber ini mengutip riset yang menyebutkan rata-rata individu terpapar antara 6.000 hingga 10.000 pesan pemasaran setiap hari. Hah? 6.000 sampai 10.000? Sehari? Iya, setiap hari. Ini angka yang, astronomis. Secara naluri ya, otak kita mengembangkan mekanisme pertahanan diri. Nyaring hampir semua informasi ini dalam hitungan detik, bahkan milidetik. Wow, filter otomatis gitu ya? Betul. Hanya sedikit sekali yang berhasil lolos dari filter otomatis ini. 6.000 sampai 10.000 pesan sehari. Itu angka yang mencengangkan, sekaligus menjelaskan kenapa rasanya makin sulit untuk terdengar atau terlihat. Saya sendiri ngerasa kewalahan sih sama banjir informasi ini. Pasti. Jadi, ini berarti kalau kita gagal narik perhatian di detik-detik pertama itu, pada dasarnya kita udah kalah sebelum bertanding. Gak ada kesempatan kedua gitu. Secara brutal ya, bab ini sangat tegas soal itu. Kalau Anda nggak menangkap perhatian, Anda nggak bisa memulai percakapan. Oke? Kalau Anda nggak bisa nahan perhatian itu, Anda nggak bisa bangun hubungan atau menjual. Dan penting diingat, persaingannya ini bukan cuma lawan bisnis lain loh. Oh iya, lawan apa lagi? Anda bersaing melawan semua bentuk gangguan. Notifikasi medsos yang tiba-tiba muncul, video kucing lucu yang viral itu, Iya. email kerjaan yang minta respons cepat, bahkan daftar belanjaan yang ada di kepala audiens Anda. Sumber ini ngasih fakta yang cukup menusuk, rata-rata pengguna nge-scroll ngelewatin iklan di lini masa itu kurang dari 2 detik. Kurang dari 2 detik. Iya, jendela kesempatan Anda buat bikin kesan itu sempit banget. 2 detik? Itu lebih cepat dari kedipan mata. Gila sih. Rasanya hampir nggak mungkin. Lalu, gimana caranya dalam waktu sesingkat itu kita bisa bikin orang berhenti scrolling dan benar-benar memperhatikan apa yang mau kita sampaikan? Bab 6 ini nawarin beberapa strategi kunci kan buat menang perang 2 detik ini? Bener sekali. Di tengah kebisingan itu, bab ini ngurai 3 strategi utama buat nyuri perhatian awal. Yang pertama, kedengarannya simple tapi sering dilupain. Utamakan kejelasan di atas kecerdikan. Kejelasan di atas kecerdikan. Oke. Intinya, jangan sampai audiens Anda harus ngerutin dahi dan mikir keras cuma buat ngerti maksud Anda di detik pertama. Judul, kalimat pembuka, atau visual awal yang jelas, spesifik, dan langsung nyentuh masalah atau keinginan audiens target itu jauh lebih ampuh daripada permainan kata yang cerdas tapi ambigu. Kejelasan di atas kecerdikan. Ini menarik ya, soalnya saya sering lihat kampanye atau konten yang justru berusaha tampil sangat cerdas pakai main kata, metafora rumit, dan kadang itu jadi viral kok. Nah, itu dia. Apakah bab ini ngelihat kecerdikan itu selalu jelek, atau ada nuansa lain? Pertanyaan bagus. Bab ini nggak bilang kecerdikan itu selalu jelek. Tentu ada tempatnya buat kreativitas dan humor. Tapi penekanannya adalah prioritas. Prioritas. Jadi kejelasan harus jadi fondasi. Misalnya nih, alih-alih judul puitis kayak "Membuka cakrawala potensi Anda dengan sinergi terobosan kami." Yang keren tapi nggak jelas ya. Iya, keren tapi nggak jelas manfaatnya apa. Itu bakal jauh lebih efektif kalau judulnya misalnya "Stop buang 10 plus jam seminggu bikin laporan manual, ini cara cerdasnya." Nah, itu langsung jelas. Yang kedua langsung jelas targetnya siapa, masalahnya apa. Jelas, spesifik, relevan. Itu kuncinya. Oke, jadi intinya jangan sampai audiens bakar kalori cuma buat ngerti maksud kita.
Tiap detik bingung, itu potensi kehilangan perhatian. Paham? Itu strategi pertama. Terus, gimana sama strategi kedua buat nangkep perhatian? Saya ingat ada istilah unik di sumber kita, pattern interrupts atau pemecah pola. Apa tuh maksudnya? Ya, pemecah pola pattern interrupts. Ini strategi yang ngandelin cara kerja otak kita. Secara alami, otak kita itu efisien banget dalam ngabaikan hal-hal yang rutin, familiar, atau udah bisa ditebak polanya. Oh, jadi kayak udah kebal gitu ya? Bisa dibilang gitu. Kita kan terbiasa lihat format iklan tertentu, gaya postingan medsos yang seragam. Nah, pemecah pola ini teknik buat nyajiin sesuatu yang beda, yang nonjol dari pola kebiasaan itu, sehingga otomatis narik perhatian. Kayak ganggu rutinitas visual atau mental mereka gitu ya. Bisa kasih contoh yang lebih beragam mungkin. Apa ini cuma soal visual yang aneh aja? Nggak cuma visual, meskipun itu salah satu yang paling umum. Pemecah pola bisa macam-macam bentuknya, bisa berupa, Apa aja tuh? visual yang nggak terduga, gambar aneh, warna kontras, komposisi nggak biasa, atau video dengan gaya editing unik. Oke. Pernyataan yang berani atau kontroversial, judul atau kalimat pembuka yang nantang asumsi umum. Misalnya, semua yang Anda tahu tentang pemasaran itu salah, tapi ya harus diikuti penjelasan valid tentunya. Harus ada isinya ya, nggak cuma sensasi. Betul. Terus, pertanyaan yang kuat dan menggugah. Pertanyaan yang bikin orang berhenti mikir sejenak, gimana kalau Anda bisa capai hasil impian dalam separuh waktu? Bikin penasaran. Format yang nggak biasa. Di tengah lautan teks atau gambar statis, video singkat gaya LOM, orang ngomong langsung ke kamera, polling interaktif, atau bahkan penggunaan emoji yang strategis bisa mecah pola. Jadi beda dari yang lain gitu ya. Iya. Atau sudut pandang yang segar. Bahas topik umum dari perspektif yang baru banget, yang belum kepikiran sama audiens. Intinya sih bikin otak bilang, tunggu dulu, ini apaan nih? Kok beda? Itu udah berhasil menang detik pertama. Menarik banget. Jadi ini semacam guncangan kecil buat bangunin mereka dari mode autopilot scrolling. Oke, kita udah punya kejelasan dan pemecah pola. Strategi ketiga yang disebut di bab 6 buat rebut perhatian awal. Strategi ketiga ini yang paling nyentuh sisi emosional. Langsung sentuh rasa sakit atau keinginan. Speak to pain and desire immediately. Pain and desire. Oke. Pada dasarnya, manusia kan paling peduli sama dirinya sendiri ya. Kita bakal otomatis merhatiin sesuatu yang kerasa relevan sama masalah yang lagi kita hadapi atau impian yang pengen kita capai. Betul, betul. Jadi, strategi ini nyaranin agar pesan awal Anda langsung nyambung sama apa yang dirasakan audiens Anda secara mendalam. Gimana caranya tuh? Caranya bisa dengan segera nonjolin pain point spesifik yang mereka alami, capek begadang karena kerjaan numpuk, gambarin hasil impian yang mereka idam-idamkan, bayangin liburan tanpa khawatir soal email kantor. Wah, kena banget tuh. Atau nyebutin ketakutan yang pengen mereka hindari, jangan sampai kehilangan klien gara-gara hal sepele ini, atau bikin klaim berani soal solusi Anda. Tapi ya, seperti ditekankan sumber, klaimnya harus jujur dan bisa dibuktikan. Harus jujur ya kuncinya. Banget. Ingat kata kuncinya, relevansi emosional. Bukan soal siapa yang paling keras teriak, tapi siapa yang pesannya paling kena di hati dan pikiran audiens saat itu juga. Relevansi emosional. Ini kuat banget ya. Tapi bukannya ada garis tipis di sini. Gimana kita mastiin ini nggak kerasa manipulatif atau ngeksploitasi rasa sakit orang? Sumber ini bahas nggak ya? Sumber ini enggak secara eksplisit bahas etika mendalam di bab ini, tapi implikasinya jelas kok. Tujuannya bukan manipulasi, tapi nunjukin empati dan pemahaman. Empati dan pemahaman. Iya, kalau Anda nyentuh rasa sakit atau keinginan yang benar-benar dirasain audiens dan nawarin solusi yang tulus dan relevan, itu bukan manipulasi, itu koneksi. Oke. Jadi beda ya? Kuncinya di otentisitas dan niat baik. Kalau cuma pakai rasa sakit sebagai trik murahan tanpa benar-benar peduli atau punya solusi nyata, audiens bakal ngerasain itu dan kepercayaan malah runtuh. Jadi relevansi harus didasari pemahaman yang tulus. Oke, pemahaman tulus sebagai dasarnya. Itu poin penting. Jadi anggaplah kita berhasil nih ngerapin 3 strategi ini. Kita jelas, kita mecah pola, dan kita relevan secara emosional. Kita berhasil narik perhatian mereka sejenak. Tapi tantangan berikutnya kayak yang Anda sebut tadi, mempertahankannya. Jaga biar mereka nggak balik scroll setelah 5 detik. Nah, ini tantangan berikutnya. Bab ini bahas perbedaan menarik antara disruption dan resonance. Bisa dijelaskan lebih lanjut konsep ini? Apa bedanya dan kenapa dua-duanya penting? Tentu,
Ini jembatan dari sekadar narik perhatian jadi bangun hubungan. Disruption, disrupsi, kayak yang kita bahas tadi, pemecah pola, keberanian, kejutan, itu elemen yang bikin orang berhenti dan melihat. Si Kyle tadi ya? Iya, itu percikan awal. Kyle yang motong kebisingan. Tapi disruption aja nggak cukup. Itu bisa jadi cuma gangguan sesaat kalau nggak diikuti sesuatu yang lebih dalam. Oke, terus? Disinilah resonansi main peran krusial. Resonansi itu kualitas yang bikin audiens tetap tinggal, dengerin lebih lanjut dan merasa nyambung sama pesan Anda. Merasa klik gitu ya? Persis. Ini seni bikin pesan Anda merasuk, bikin audiens ngerasa, wah ini beneran ngomongin gue nih, atau mereka paham banget apa yang gue alami. Resonansi terjadi kalau pesan Anda selaras sama nilai, keyakinan, pengalaman, atau aspirasi audiens. Jadi, kalau pakai analogi tadi lagi, disrupsi itu kail tajamnya. Sementara resonansi itu jabatan tangan hangat setelah kailnya nyangkut. Bikin mereka nyaman dan percaya buat lanjut interaksi. Analogi yang pas banget, Anda mutlak butuh keduanya. Harus dua-duanya ya? Iya, disrupsi tanpa resonansi cuma jadi iklan ganggu atau konten aneh yang cepat dilupain. Sebaliknya, pesan penuh resonansi tapi gagal bikin disrupsi awal mungkin nggak akan pernah didengar sama sekali karena tenggelam dalam kebisingan. Nggak kedengeran ya? Betul, keduanya harus kerja bareng. Nah, buat ciptain resonansi yang kuat itu, bab 6 nyaranin beberapa taktik spesifik. Apa aja tuh taktiknya? Pertama, pakai bahasa yang sama, kayak yang mereka pakai sehari-hari. Hindari jargon internal. Oke, bahasa audiens. Kedua, cerminkan pemikiran internal, keraguan, dan perjuangan yang benar-benar mereka alami. Tunjukin Anda paham dunia mereka. Nunjukin empati lagi ya? Betul. Ketiga, bagikan cerita, studi kasus, atau testimoni yang relevan secara emosional sama pengalaman mereka. Biar lebih relatable. Iya. Keempat, tunjukin pemahaman mendalam soal situasi mereka. Bahkan mungkin lebih baik daripada mereka bisa ngungkapinnya sendiri saat itu. Ketika pesan Anda berhasil beresonansi kayak gini, fondasi kepercayaan mulai kebangun. Kepercayaan ya, kuncinya. Dan kepercayaan kayak yang kita tahu dari pembahasan sebelumnya, itu mata uang terpenting dalam hubungan apapun, termasuk bisnis. Penggunaan bahasa mereka, cerminin pikiran mereka, bagi cerita relevan, ini semua tentang bangun jembatan empati ya. Selain kata-kata, bab 6 ini juga ngasih penekanan khusus pada kesan pertama visual. Oh iya, visual, penting banget. Mengingat kita hidup di dunia yang visual banget terutama online, gimana elemen desain dan tampilan bisa secara instan narik orang atau malah bikin mereka langsung ilfil dan pergi? Perannya krusial banget, seringkali nentuin sebelum satu kata pun dibaca. Kesan pertama visual terbentuk dalam hitungan milidetik loh. Cepet banget ya? Iya. Otak kita bikin penilaian cepat soal kredibilitas, profesionalisme, relevansi, cuma berdasarkan apa yang dilihat. Nah, buat ciptain kesan pertama visual yang magnetis, yang narik orang masuk dan bikin mereka pengen tahu lebih lanjut, bab 6 nonjolin beberapa elemen kunci. Pertama, kebersihan dan kesengajaan visual, clean and intentional visuals. Ini artinya tata letak rapi, nggak penuh sesek, pakai white space, ruang kosong yang efektif buat ngasih napas. Biar nggak sumpek ya kelihatannya. Betul. Serta pakai gambar, grafik, atau video yang berkualitas tinggi dan konsisten sama identitas merek Anda. Desain yang kelihatan berantakan, jadul, amatir, atau nggak konsisten bakal langsung rusak kredibilitas Anda. Bahkan sebelum pesannya dibaca ya? Iya. Kenapa ini penting? Karena secara bawah sadar, kita ngasosiasiin kerapian visual sama kejelasan berpikir dan profesionalisme. Masuk akal. Kerapian visual sebagai sinyal kredibilitas. Apalagi yang penting buat kesan pertama visual ini? Kedua, jadiin judul utama headline sebagai jangkar visual. Kita udah bahas soal kejelasan tadi, tapi judul bukan cuma elemen verbal, dia juga elemen visual terkuat di halaman atau konten Anda. Oh iya, benar juga. Ukurannya, penempatannya, jenis hurufnya, semua ngaruh ke kesan pertama. Pastiin judul ini nonjol, gampang dibaca, jelas janjiin manfaat utama atau micu rasa ingin tahu yang kuat, dan secara visual ngundang mata buat baca lebih lanjut. Judul itu pancingan visual nomor 1. Oke, desain bersih, judul kuat sebagai jangkar. Ada lagi elemen visual spesifik yang ditekankan? Ketiga, manfaatin kekuatan wajah, emosi, dan kontak mata. Secara biologis, manusia itu keprogram buat tertarik sama wajah manusia lain. Natural ya itu? Iya, wajah, terutama yang nampilin emosi otentik, senyum tulus, ekspresi fokus, bahkan keriput kerutan tanda mikir, bisa narik perhatian instan dan bangun koneksi bawah sadar. Kalau relevan,
Pakai gambar atau video orang beneran aja, jangan stok foto generik. Biar lebih asli ya. Betul, ada trik psikologis tambahan yang disebut Ayla. Kalau bisa, arahin tatapan mata di gambar atau video itu ke arah elemen penting lain yang Anda mau audiens lihat. Misalnya tombol call to action, CTA, atau poin utama berikutnya. Wah, menarik. Secara naluriah, mata kita cenderung ngikutin arah pandangan mata orang lain. Wow, detail kecil kayak arah pandangan mata aja ternyata ada dampaknya ya. Menarik. Ada poin terakhir soal desain visual ini. Keempat, dan ini mungkin yang paling fundamental di era sekarang, optimalkan sepenuhnya untuk seluler, optimize for mobile. Ini wajib banget ya. Wajib banget. Sumber ini ngegarisbawahi fakta bahwa mayoritas, seringkali lebih dari 70% trafik online kini datang dari perangkat seluler. Angka ini bisa lebih tinggi lagi tergantung target audiens Anda. Udah bukan pilihan lagi ya. Betul. Jadi ini bukan lagi nice to have tapi keharusan mutlak. Pastiin semua konten Anda, teks, gambar, video, tombol nggak cuma kelihatan bagus di layar desktop, tapi juga tampil sempurna. Gampang dibaca, ukuran font, gampang dinavigasi, tombol gampang diklik jari, dan berfungsi lancar di berbagai ukuran layar ponsel dan tablet. Jangan sampai bikin kesal pengguna mobile ya. Tepat, pengalaman pengguna yang jelek di seluler itu cara tercepat buat kehilangan sebagian besar audiens potensial Anda. Mereka nggak bakal sabar, mereka langsung pergi aja. Pesan diterima. Mobile first, atau setidaknya mobile equal. Jadi, kalau kita coba tarik benang merah nih dari seluruh pembahasan bab 6 ini soal kekuatan perhatian, rasanya intinya bukan melulu soal siapa yang punya budget iklan paling gede atau bisa teriak paling keras ya. Bukan itu. Tapi lebih ke siapa yang bisa jadi lebih tajam, lebih fokus, lebih relevan, dan lebih manusiawi dalam komunikasinya. Tepat sekali, Anda nangkep esensinya dengan sempurna. Itulah intisari dari bab 6 ini. Anda nggak harus selalu menang perang anggaran kalau Anda bisa menang perang fokus. Perang fokus ya? Iya, yaitu pemahaman mendalam dan aplikasi cerdas tentang gimana cara dapetin dan jagain aset paling berharga di era ini. Perhatian audiens target Anda. Ingat lagi, poin-poin kuncinya, jendela kesempatan cuma kurang dari 2 detik. 2 detik. Pakai kombinasi kejelasan, pemecah pola, dan relevansi emosional pain desire buat rebut perhatian awal itu. Terus, lanjutin dengan kombinasi disrupsi sebagai kail dan resonansi sebagai jabat tangan buat nahan perhatian dan mulai bangun hubungan. Disrupsi dan resonansi. Dan jangan pernah remehin kekuatan kesan pertama visual yang profesional, menarik, dan dioptimalkan buat seluler. Pada akhirnya, seperti yang ditekankan berulang kali, perhatian itu gerbang pertama. Gerbang menuju apa? Menuju terbangunnya kepercayaan. Dan kepercayaan adalah fondasi utama yang buka gerbang menuju penjualan, loyalitas, dan hubungan jangka panjang yang bermakna. Pembahasan yang padat banget dan ngebuka mata soal kekuatan perhatian dari bab 6, Buyer Triggers. Jelas banget ini bukan sekedar konsep marketing biasa ya, tapi pemahaman fundamental soal psikologi manusia di tengah tsunami informasi. Betul. Kemampuan buat narik dan menahan perhatian secara efektif dan etis benar-benar kerasa kayak superpower yang krusial banget saat ini. Iya, superpower di era informasi. Kuncinya kayak yang terus kita ulang, jadi jelas tanpa ngebosenin, relevan secara mendalam, tanpa manipulatif, dan tetap pertahanin sentuhan manusiawi dalam tiap interaksi. Perhatian itu pada akhirnya harus diperoleh earned, dengan ngasih nilai nyata dan nunjukin pemahaman tulus. Bukan dituntut. Iya, bukan dituntut demanded, dengan paksa atau trik-trik kosong. Sangat setuju. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda bawa pulang dan renungin lebih lanjut, mengingat betapa berharganya tiap detik perhatian yang berhasil Anda dapat dari audiens Anda. Gimana caranya Anda bisa secara sadar dan sengaja ngubah tiap interaksi sekilas, entah itu satu postingan medsos, satu baris subjek email, atau tampilan awal website Anda jadi sebuah momen koneksi yang terasa lebih tulus dan bermakna. Koneksi tulus ya? Iya, bahkan sebelum Anda secara eksplisit ngenalin apa yang Anda tawarin. Apa satu perubahan kecil, mungkin dalam nada bicara, dalam visual yang Anda pilih, atau dalam pertanyaan yang Anda ajuin, yang bisa bikin audiens Anda ngerasa benar-benar dilihat dan didengar di tengah semua kebisingan ini. Wah. Itu sebuah pertanyaan strategis yang layak direnungkan dalam konteks unik Anda sendiri. Pertanyaan yang kuat buat nutup pembahasan kita. Gimana ngubah interaksi sekilas jadi koneksi tulus? Sesuatu yang pasti bakal saya pikirin juga.
Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Fokus pada bab 6, kekuatan perhatian. Sama-sama. Sampai jumpa di eksplorasi sumber berikutnya.